Oke, kita tag dulu ke ini statementnya dari wawancara Edis Adelia dan Soraya waktu itu. Kita lihat seperti apa berikut ini. Melangsungkannya udah beberapa bulan yang lalu, melangsungkannya ya. Jadi memang benar kan kemarin Mbak ya udah sempat bicara di beberapa media ya bahwa memang betul ada pernikahan udah deh bubar udah ada. Ayo udah panjang kali lebar ya. Bukan. Panjang ya Allah Rabbana. Pokoknya doanya aja dari Abdul yang baru. Oh itu biar Mbak Aya aja yang jawab kapan-kapannya. Intinya gini, saya sebagai sahabat senang banget mendengar berita tersebut ya, karena Mbak Aya juga sahabat saya, Indra juga teman saya, jadi sama support aja, sama doakan mereka, sama support aja. Gini Mbak Aya kan nggak mungkin bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya, itu aja lah saya bilang kan. Nah di situ ya udah artiin aja sendiri gitu. Mereka kekeh harus keluar dari mulut kamu. Ini sebenarnya kalau mau fair ya, sebetulnya nggak ada yang jelas dari omongannya Edis itu kan, dilangsungkannya gitu ya. Terus kemudian saya kenal Indra, saya kenal Soraya, ya saya apa sih dia bilang tadi, doakan aja apa gitu sebetulnya, tapi bias ya. Sebetulnya itu yang membuat saya kemarin bertanya-tanya sebenarnya nikah apa nggak sih gitu. Makanya loh. saya juga kadang-kadang kalau untuk diminta klarifikasi saya juga bingung karena tidak ada pernyataan secara langsung kalau iya pernikahan itu ada. Dilangsungkan apa segala macam gitu. Tapi saya sudah diberondong dengan pertanyaan, Indra nikahnya kapan? Saya kan jadi bingung. Jadi kenapa sih kamu nggak kemarin ngomong aja enggak gitu, dari kemarin ngomong aja enggak ada? Karena maksudnya gini, karena saya juga pengen tahu gitu maksudnya seberapa jauh beritanya atau misalnya seberapa terganggunya keluarga saya dengan berita ini. Kalau memang keluarga saya aman-aman saja atau ibu saya aman-aman saja, mungkin buat saya juga tidak penting untuk mengklarifikasi karena kan ini bukan pernyataan langsung atau apa yang saya buat di Instagram. Apa yang saya taruh di Instagram saya bisa pertanggungjawabkan karena saya juga kalau misalkan dibilang berpelukan atau bersentuhan dengan Soraya Abdullah, buktikan foto mana yang saya bersentuhan dengan Soraya Abdullah. Kalaupun saya ada seolah-olah bersentuhan, itu ada jarak. Saya selalu menjaga jarak karena saya tahu bahwa ini adalah wanita yang soleha yang perlu saya jaga, sahabat saya gitu kan, yang perlu saya jaga akidah dan image-nya di masyarakat. Saya juga nggak mungkin menggugah atau melakukan sesuatu yang bisa merugikan sahabat saya ini gitu. Jadi sepanjang yang kamu unggah di Instagram kamu, kamu menganggap bahwa tidak ada kok foto-foto yang bersentuhan, itu tidak ada sebenarnya? Tidak ada. Kalau memang dibilang bahwa seorang gadis kecil itu mencium yang bukan muhrimnya seperti saya ini dianggap salah, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya karena mungkin buat beberapa kalangan mungkin itu ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Tapi tidak ada maksud buat saya seperti itu karena saya menganggap bahwa seperti yang tadi saya bilang, saya cuma merasa bahwa ini adalah seperti keponakan saya gitu. Ini ada fotonya soalnya ini. Iya. Ini Saya selalu pasti miring badan saya kalau foto sama Soraya atau pasti selalu menjaga ada jarak gitu. Walaupun kalau dari sini kelihatannya sih nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena hitam. Nah tapi kan kamu juga pernah, ini yang mungkin orang jadi kemudian berkembang gitu ya, imajinasinya juga termasuk saya gitu ya. Karena kemarin ada foto juga yang ada belakang. Yes. Ada belakang antara kamu dengan ada seorang juga wanita berhijab gitu. Tulisannya adalah Saat Night. Terus saya kan udah kirim fotonya ya. Saat Night, terus tulisannya kemudian bawahnya adalah halal. Kan kita langsung pikir, oh udah halal nih ya kan. Iya. Oke. Orang beranggapan bahwa saya membentuk membentuk opini publik juga gitu kan. Kalau kita cermati dengan logika, Soraya Abdullah memakai cadar, which is itu hitam dan selalu lebar kerudungnya. Tidak pernah dia mengenakan cadar selain warna hitam atau pendek. Ini kan jilbab biasa. Saya ini kan foto sama asisten saya sebenarnya lagi mau kita malam mingguan. Dicepretlah dari belakang. Saya capture, saya post. Saya tulis Saat Night halal karena itu kakak saya. Saya tidak ada maksud untuk bahwa ini adalah Soraya loh. Karena kalian juga tahu Soraya pakai cadar, ini enggak. Iya, tapi kamu mempostingnya pada saat ribut orang kamu nikah sama Soraya atau enggak gitu loh. Iya memang betul, tapi tidak ada maksud untuk, maksudnya masa sih orang nggak tahu ini Soraya atau bukan? Kan Soraya kan pakai cadar terus dan pasti panjang jilbabnya. Iya kan? Ini kan enggak. Memang kalau pikiran saya mungkin yang terlalu ya.
Nah, kemudian ini kasihan juga ya. Kemudian ini adik kamu ya? Iya, kakak saya. Oh, kakak kamu. Memang saya kelihatan lebih tua sih memang. Ini kakak Bukan kamu. Karos doang yang bilang begitu. Dia Iya. itu merupakan satu kebanggaan dia juga. Gue dibilang adik lu loh Oh, katanya gitu. iya. Terus kakak kamu ini pun juga kemarin juga ikut di komentarnya sama orang. Oh, settingannya. Oh, pasang foto Iya, gitu karena ya. orang berpikiran bahwa gini, ini adalah settingan untuk menaikkan bisnis yang kita lagi kerjakan bareng keluarga. Kakak saya melihat mungkin adiknya di komentar seperti itu nggak terima karena dia tahu kejadian seperti apa. Kejadian seperti apa, bahwa saya masih tinggal bersama keluarga. Jangankan untuk pernikahan, untuk misalnya saya keluar rumah pun saya pasti minta izin sama ibu. Karena buat saya izin, berkah dari ibu, doa dari ibu lebih penting dari segalanya. Biar segala sesuatu bisa lancar, apalagi pernikahan. Terus dibilang biar usahanya lancar, usaha hijab saya bersama keluarga. Kakak nggak terima dong, ya kan? Ngapain gue bikin sensasi begitu, adik gue udah laku kok, dipikirnya mungkin begitu. Nah, ini kita mau bertanya. Ini kan awalnya Indra Bruggman, ayo udahlah biarin aja deh orang ngomong apa terserah Iya, gitu ya. iya. Tapi kemudian akhirnya sekarang Indra Bruggman buka suara begitu ya. Ini pasti ada sesuatu katanya karena sudah mempengaruhi keluarga. Tapi kita mau nanya dulu mengenai ini nih. Soraya Abdullah mengatakan bahwa mas kawin Indra Bruggman menggetarkan hati. Ini kata-kata dari online ya. Online loh ya, ini tidak ada pernyataan langsung kan? Ya. Oh, baca berita ini komentar kamu apa, Indra? Saya masih bingung juga. Karena kadang-kadang apa yang kita baca, apa yang kita dengar di infotainment itu menjadi sebuah makna yang lain lagi gitu. Kalau itu nggak ada tanda kutip, berarti saya nggak percaya bahwa itu adalah omongan langsung dari Mbak Soraya. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang kalau tadi dilihat Edis berbicara kan juga sebetulnya ya agak ini ya, maksudnya Bias-bias kaca ya? bias-bias kaca gitu lagunya maksudnya. Nah, ini makanya kita tanya langsung, dan kalau dari sisi Indra Bruggman mengatakan bahwa tidak ada pernikahan, tapi Tidak. kemudian akhirnya kamu merasa perlu hadir di sini juga untuk sharing bahwa informasi bahwa tidak terjadi pernikahan. Itu kenapa sih? Latar belakangnya apakah sudah mengganggu keluarga? Apa yang Pertama karena saya percaya bahwa ada host yang berbaik hati dan cukup bisa membuat saya bisa mengklarifikasi semuanya gitu kan. Lebih kepada karena setiap hari wartawan nunggu depan rumah setiap jam sampai jam 12, jam 1 malam. Keluarga saya jadi nggak bisa pergi keluar gitu kan, terutama ibu saya. Gitu, saya nggak mau kalau ibu saya sampai terganggu, sampai dia memikirkan gitu. Yang saya jaga itu aja sih. Jadi saya bilang saya perlu untuk mengklarifikasi ini semua supaya pikiran ibu saya tenang dan dia tidak perlu menjelaskan kepada semua orang bahwa pernikahan itu tidak ada. Oke, baik. Kita akan lanjutkan berbincang dengan Indra Bruggman setelah berikut ini. Tetap di Rumpi. No,